Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Febrianti, NPM A1M021022, dosen pembimbing mata kuliah Bahasa Indonesia yaitu Bapak Wisman MPD. Di sini saya akan menjelaskan makalah yang berjudul Membaca Sumber Ilmiah. Latar belakang. Membaca adalah hal yang perlu dikembangkan dalam kehidupan masyarakat. Karena kehidupan masyarakat tidak luput dari membaca. Perlu kesadaran dari diri sendiri tentang perlunya membaca. Manfaat membaca itu sangat besar. Membaca buku atau karangan-karangan. Manfaat membaca juga berguna untuk menumbuhkan saraf-saraf baru di otak. Saat ini, keterampilan dalam membaca karangan ilmiah sangat penting dimiliki oleh seseorang, terutama oleh seorang pelajar dan mahasiswa. Dan mahasiswa tentu tak dapat dipisahkan dari karya ilmiah, baik berbentuk makalah, skripsi, proposal, dan karya ilmiah lainnya. Selain itu, pentingnya keterampilan membaca adalah karena salah satu sumber informasi adalah melalui bacaan. Bahkan saat ini media informasi terbesar adalah melalui bacaan. Dalam hal membaca, penting sekali kita memahami kebenaran informasi dari bacaan yang kita baca, seperti membaca sebuah karya tulis ilmiah. Diperlukan bacaan yang relevan dan sesuai dengan fakta. Maka pada makalah ini akan dijelaskan tentang bagaimana karakteristik sumber ilmiah, pendanda informasi penting dalam bacaan, tipe-tipe informasi dalam bacaan. Rumusan masalah: 1. Bagaimana karakteristik sumber ilmiah? 2. Bagaimana memahami penanda informasi penting dalam bacaan? 3. Bagaimana tipe-tipe informasi dalam bacaan? 4. Apa kiat-kiat memahami sumber ilmiah? Tujuan: 1. Untuk memahami karakteristik sumber ilmiah. 2. Untuk memahami penanda informasi penting dalam bacaan. 3. Untuk memahami tipe-tipe informasi dalam bacaan. 4. Untuk mengetahui kiat sumber ilmiah. Manfaat: 1. Dapat memahami karakteristik sumber ilmiah. 2. Dapat memahami penanda informasi dalam bacaan. 3. Dapat memahami tipe-tipe informasi dalam bacaan. 4. Dapat mengetahui beberapa kiat memahami sumber ilmiah. Bab 2. Pembahasan. A. Karakteristik sumber ilmiah. Ilmiah adalah segala sesuatu yang bersifat keilmuan didasarkan pada ilmu pengetahuan, atau memenuhi syarat atau kaidah ilmu pengetahuan. Segala sesuatu yang dibuat berdasarkan kaidah pengetahuan dapat disebut ilmiah, seperti karya tulis ilmiah, penelitian ilmiah, metode ilmiah, dan lainnya. Tulisan yang dibuat harus mengacu pada teori. Dalam kegiatan membaca, untuk kepentingan menemukan sumber ilmiah, kita perlu memilih bahan bacaan. Kita memang harus memilih bagian-bagian yang memang perlu untuk kita ketahui dan untuk menambah informasi, terutama yang berkaitan dengan sesuatu yang akan kita tulis. Keterampilan membaca merupakan kegiatan menyerap informasi sebanyak-banyaknya dengan kecepatan yang tinggi sesuai dengan topik-topik yang diperlukan. Karakteristik buku. Karakteristik buku adalah yang paling penting dipahami dalam kaitan dengan keterampilan membaca, yaitu buku terdiri atas halaman judul, daftar isi, serta bab demi bab. 2. Karakteristik laporan penelitian. Karakteristik laporan penelitian dapat dilihat dari segi susunan bab yang relatif tetap. Susunan laporan penelitian lazim terdiri atas bab pendahuluan, bab kajian teoritis dan kerangka konseptual, bab metodologi penelitian, bab hasil penelitian, bab kesimpulan dan saran. Bab pendahuluan akan memuat latar belakang masalah, pembatasan dan perumusan masalah, pernyataan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian. Bab kajian teoritis dan kerangka konseptual akan memuat kajian teori dan kerangka berpikir peneliti tentang masalah. Bab metodologi penelitian akan membuat jenis penelitian, objek dan data penelitian. Laporan penelitian adalah permasalahannya, lihat bab 1. Teori yang digunakan, lihat bab 2. Metode yang digunakan, lihat bab 3. Hasil penelitian, lihat bab 4, atau yang lebih singkat, lihat bab 5. B. Memahami penanda informasi penting dalam bacaan. Untuk menjadi pembaca yang cerdas, harus memahami cetakan hitam atau bold, cetakan miring atau italik. Artinya, sebagai pembaca yang cerdas harus cepat melihat pemarkah grafika tersebut. Pemarkah numerik adalah mengindikasikan informasi penting. Pemarkah numerik ada dua jenis, penomoran dengan angka dan penomoran dengan abjad. Dapat dilihat pula pemarkah numerik dengan simbol, gambar, dan lainnya.
1. Cetakan hitam sebagai penanda informasi. Cara memahami bacaan. Mula-mula bacalah satu bab dengan cepat. Identifikasi bagian-bagian di mana pengarang menjelaskan suatu topik yang paling banyak. Bila terdapat banyak diagram untuk suatu konsep, maka konsep itu pastilah penting. Bacalah kalimat pertama setiap paragraf lebih hati-hati daripada kalimat-kalimat berikutnya pada paragraf yang sama. Catatlah subjudul dan kalimat pertama setiap paragraf sebelum kamu membaca bab itu sendiri. Fokus pada kata benda dan subjek ya pada setiap kalimat. 2. Cetakan miring sebagai penanda informasi. Berdasarkan cetakan miring, italik, yang terdapat pada bacaan, kita dengan mudah dapat menangkap informasi penting itu secara tepat. Bahasa baku harus memiliki koridor yang jelas dan jelas hingga dikenali memiliki karakteristik yang jernih. Bahasa baku berarti bahwa bahasa itu mampu mengungkapkan penalaran atau pemikiran yang teratur, logis, dan masuk akal. 3. Penomoran angka sebagai penanda informasi. Berdasarkan penomoran dengan angka yang terdapat pada bacaan, kita dengan mudah dapat mengetahui informasi penting itu secara tepat. Bahkan, kita perlu membaca seluruh bacaan. Contoh, Alwi 1968-14 mengumumkan 4 fungsi bahasa baku, yakni fungsi pemersatu, fungsi pemberi kekhasan, fungsi pembawa kewibawaan, fungsi sebagai kerangka acuan. 4. Penomoran dengan abjad sebagai penanda informasi. Penomoran dengan abjad terdapat pada bacaan. Kita dapat mengetahui informasi penting itu secara tepat, cepat. Contoh ada 5 ragam kreatif bahasa Indonesia menurut Sudaryanto. Bahasa 1, bahasa Indonesia ragam jurnalistik. 2, bahasa Indonesia ragam literal. 3, bahasa Indonesia ragam filosofik. 5. Kata-kata khusus sebagai penanda informasi. Agar Anda mudah mengetahui informasi yang terdapat dalam bacaan, Anda sebaiknya juga memahami pemarkah linguistik yang juga lazim juga digunakan untuk menandai informasi penting tersebut. C. Tipe-tipe informasi dalam bacaan. Tipe-tipe informasi yang ada dalam bacaan dapat dibedakan dari 2 sudut pandang. 1. Dari sudut pandangan acuannya, tipe informasi dalam bacaan adalah A. Informasi denotatif tersurat adalah informasi yang dinyatakan oleh kata, kalimat yang sesungguhnya atau semestinya. Informasi denotatif adalah informasi yang dipahami secara universal dalam bahasa yang bersangkutan. Tersirat atau kiasan. Informasi konotatif, tersirat atau kiasan adalah informasi yang ingin dimaksudkan oleh penulis melalui kata kalimat tertentu. Contoh yang menunjukkan adanya informasi konotatif dalam bacaan. 1. Rumah yang terletak di pinggir jalan itu sudah mulai diterbitkan kemarin. Kata diterbitkan dimaksudkan digusur. 2. Harga BBM kembali disesuaikan oleh pemerintah. Kata disesuaikan maksudnya dinaikkan. 3. 5 orang pengedar ganja kembali diamankan oleh kepolisian. Kata diamankan dimaksudkan ditangkap. 2. Dari sudut pandang tingkat kepentingannya, tipe informasi dalam bacaan adalah A. Informasi utama, primer. Informasi utama adalah informasi pokok yang terdapat dalam bacaan. B. Informasi penjelas, sekunder. Informasi penjelas ini adalah informasi-informasi yang akan menjelas lebarkan informasi utama itu. D. Beberapa kiat memahami sumber ilmiah. 1. Kiat memahami buku, lihat daftar isi buku. Bacalah judul bab dan subbab yang ada dalam buku. Jika perlu, lakukan membaca sekilas terhadap buku tersebut. Pahami pokok pikiran yang akan disampaikan pengarang melalui penamaan bab dan subbab buku. Informasi dalam suatu buku. A. Pokok-pokok persoalan yang disajikan melalui judul bab. B. Uraian subpokok persoalan yang disajikan melalui judul bab. C. Uraian topik pikiran yang disajikan dalam kalimat topik paragraf. Jurus memahami informasi dalam suatu buku. A. Paham judul buku dan pengantar. B. Paham setiap daftar isi buku. C. Paham pokok persoalan dengan mulai membaca dari bab pertama. D. Pahami pokok persoalan tertentu saja.
Bacalah dengan memberikan perhatian khusus pada topik pikiran yang terletak pada kalimat awal paragraf. F. Seraplah pokok-pokok pikiran yang dimarkahi atau ditandai oleh pemerkah cetakan. 2. Kiat memahami laporan penelitian, menyajikan hasil penelitian tentang suatu topik berupa skripsi, S1, tesis, S2, disertai S3. Laporan penelitian disusun secara sederhana. Laporan atau makalah A. Bab 1 pendahuluan berisi latar belakang, permasalahan, tujuan, manfaat, kerangka, teori, metode penelitian. Bab 2 pembahasan terdiri atas beberapa subbab. Bab 3 kesimpulan dan saran. Sedangkan laporan penelitian dengan topik yang relatif lebih luas terdiri dari 5 bab. Jurus dalam memahami informasi dalam suatu laporan. A. Pahami judul penelitian dan tujuan penelitian. B. Pahami kajian teori dan metode yang digunakan. C. Pahami uraian persoalan. D. Baca dengan memberikan perhatian khusus. E. Baca dengan memberikan perhatian khusus pada topik pikiran di awal kalimat paragraf. F. Serap pokok-pokok pikiran penting yang ditandai oleh pemarkah cetakan atau numerik atau linguistik. 3. Kiat memahami artikel ilmiah. Artikel ilmiah konseptual terdiri dari 3 bab. A. Pendahuluan. B. Pembahasan. C. Penutup. Informasi yang perlu dalam satu artikel ilmiah. A. Pokok-pokok persoalan bab pendahuluan. B. Uraian tentang metode yang disajikan bab 2. C. Uraian tentang pokok-pokok persoalan bab 3. Jurus memahami informasi yang terdapat dalam artikel ilmiah. A. Pahami judul penelitian dan tujuan. B. Pahami kajian metode yang digunakan. C. Baca dengan perhatian khusus. D. Baca dengan perhatian khusus. E. Baca dengan perhatian khusus untuk pendapatan penjelasan. F. Baca dengan memberikan perhatian khusus pada topik di awal kalimat paragraf. G. Serap pokok pikiran penting. Bab 3. Penutup. Kesimpulan. Dari makalah yang telah dibuat dapat disimpulkan: 1. Kita dapat mengetahui serta memahami karakteristik sumber ilmiah. 2. Penanda informasi penting dalam bacaan dapat dilihat melalui cetakan hitam, cetakan miring, penomoran dengan angka, penomoran dengan abjad, dan kata-kata khusus. 3. Tipe-tipe informasi dalam bacaan terdiri dari informasi denotatif dan konotatif, informasi utama, dan penjelas. 4. Kita dapat memahami kiat membaca sumber ilmiah. Saran. Demikianlah makalah ini saya susun. Saya menyadari bahwa makalah ini jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, saran dan kritik dari semua pihak yang sifatnya membangun sangat kami harapkan demi kesempurnaan makalah ini. Demikianlah penjelasan tentang makalah ini. Saya harap pembaca maupun pendengar dapat memahami materi yang telah saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.